Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan terlebih dahulu menghadirkan kelembutan hati kita, mengizinkan hati kita untuk mampu memaknai bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu, maka saat itu Allah sedang memberikan karunia-Nya yang begitu besar. Karunia yang dalam hadis disebutkan, tidaklah seseorang menempuh jalan menuntut ilmu kecuali Allah akan permudah jalannya menuju surga, baik surga di dunia berupa ketentraman, kedamaian, ketenangan hati, ataupun surga yang sesungguhnya nanti. Di riwayat yang lain disebutkan, tidaklah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, melainkan Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu pada kesempatan yang indah hari ini menandakan bahwa Bapak Ibu sekalian itu dikehendaki kebaikan di hari ini. Ada Bapak Ihsan, ada Bapak Acep, dan ada Bapak yang di luar. Maka disapa Bapak Ibu ya. Ibu mah suka gelisah, itu nggak apa-apa. Ini juga udah jadi bapak sekarang. Bapak, nanti mudah-mudahan 2 tahun ke depan sudah jadi bapak-bapak. Ini baru jadi bapak, alhamdulillah. Tema yang diamanahkan kepada saya adalah cara menyelesaikan persoalan hidup. Saya bukan hanya akan memberikan tips bagaimana agar kita bisa menyelesaikan persoalan hidup apapun persoalannya, tapi pada kesempatan hari ini izinkan saya berbagi konsep dasar atau hal yang prinsip berkaitan dengan penyelesaian persoalan hidup. Baik, kita lihat dulu konsep dasarnya bahwa hidup ini adalah peralihan dari satu persoalan ke persoalan yang lainnya. Ketika ibu selesai menyelesaikan satu persoalan, maka ingatlah persoalan lain itu sedang menanti. Bahkan adanya hidup dan mati ini adalah persoalan untuk menentukan siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Adanya mati hidup ini, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dapat terukur nanti siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Contoh ya, kalau ibu punya seorang anak, maka nanti Allah akan menguji di setiap fase perkembangan anaknya. Siapakah orang tua yang baik ketika anaknya masih bayi? Siapakah orang tua terbaik ketika anaknya menjadi anak-anak, balita gitu, dan anak-anak. Kemudian nanti anaknya tumbuh, maka tetap itu jadi ujian bagi orang tuanya. Siapakah yang paling baik dari orang tuanya dalam menemani anaknya yang tumbuh remaja? Ketika anaknya berakhir masa remajanya pindah ke masa dewasanya, tetap saja saat itu orang tua akan dimintai pertanggungjawaban siapakah yang paling baik di antara orang tua saat anaknya usia dewasa, usia berkeluarga, ya, usia berumah tangga, kemudian usia menjadi orang tua, kemudian lanjut usia dan nanti tutup usia. Allah menegaskan bahwa semua itu adalah ujian bagi kita siapa yang paling baik amalnya ketika menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa ujian itu pasti akan diberikan oleh Allah. Bahkan bentuk ujian itu bisa berbentuk sesuatu yang kita senangi atau sesuatu yang tidak kita senangi. Contoh ya, sakit ujian bukan? Sehat ujian. Sakit ujian dalam bentuk yang tidak kita senangi, sehat ujian dalam bentuk yang kita senangi. Kalau kita kaitkan dengan konsep dasar tadi,
Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya ketika sakit. Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya ketika sehat. Maka ujian ini bentuknya ada yang kita senangi, ada yang tidak kita senangi. Atau bahasa umum ujian ini bentuknya ada yang negatif, ada yang positif. Ibu diuji ya dengan karakter anak yang menurut ibu kurang baik, maka itu ujian dalam bentuk negatif. Ibu diuji oleh anak yang penuh dengan prestasi, maka itu pun adalah ujian dalam bentuk yang positif. Tidak sedikit orang tua gagal, kemudian ria, sombong gara-gara anaknya berprestasi. Maka pisahkan dulu ya, ada persoalan hidup, ada masalah. Persoalan hidup itu apa yang terjadi dalam kehidupan, baik yang positif atau negatif, itu jadi persoalan. Masalahnya kita dapat pahala atau tidak dapat pahala. Masalahnya persoalan hidup itu jadi baik atau tidak jadi baik bagi kita. Contoh kita pisahkan ya. Tidak punya uang, itu persoalan atau masalah? Persoalan. Masalahnya ada orang yang sabar ketika tidak punya uang, ada orang yang jadi jahat ketika tidak punya uang. Mudah-mudahan dicontohkan ini ibu jadi paham, ada persoalan hidup, ada masalah. Nah, kadang-kadang selama ini kita gagal mensikapi persoalan hidup karena sering salah sangka. Kita sering menyangka bahwa persoalan hidup itu adalah masalahnya. Saya pernah mencontohkan di sini, mudah-mudahan ibu semuanya hadir ya. Ibu punya hutang 1 miliar, masih ingat ya pertanyaan itu? Masalah atau enggak? Hutang 1 miliar itu persoalan. Masalah nggak buat kita? Ini ragu, mau bilang tidak ada persoalan, masalah, mau bilang masalah. Salah. Coba ibu jawab jujur aja. Ibu punya persoalan hutang 100 juta. Masalah nggak buat ibu? Masalah. Jawabannya kan enggak masalah. Kalau Allah memberikan rezeki 2 miliar, hutangnya 1 miliar, dapat rezekinya 2 miliar, masalah enggak? Berarti persoalan hutang 1 miliar itu bukan masalah. Asik karunya. Sehingga itu percakapan kita. Enggak gampiran ya. Karena kita seringnya hutang 1 miliar itu masalah, bukan masalah. Itu persoalan hidup, bisa jadi masalah, bisa tidak. Sekarang tingkatkan kasusnya Bu. Menurut Ibu, saat Ibu punya persoalan, punya hutang 1 miliar, kemudian Allah tidak memberikan rezeki 2 miliar. Jangankan 2 miliar, 1 juta pun tidak punya. Ibu tidak punya 1 juta pun, tapi punya hutang 1 miliar. Masalah nggak? Bukan masalah kalau tiba-tiba ada orang baik yang mau bayarin hutang. Nah ini masalahnya, Saya ingin tanya, Ibu pernah nggak anaknya punya hutang? Pernah. Kemudian ibu bayarin? Iya. Itu pernah. Ada orang yang mau bayarin, kemudian ibu bilang, aku udah iya mas 1 miliar saham mau bayarin. Ada. Konsepnya dulu Bu ya, konsepnya dulu. Jangan pakai logika satu mungkin, ayo penggunaannya. Ibu percaya nggak ada orang yang haji puroda? Haji dengan harga yang tinggi dan bukan hanya sendiri berangkatnya. Seluruh keluarganya diborong dengan harga haji puroda 350 juta, berangkat 7 orang. Pernah dengar nggak? Jadi itu ada. Lawan dulu logika ya. Kalau membicarakan tauhid lawan logika. Kayak gini, mungkin nggak laut dibelah? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena mungkinan mana sama Allah ngedatangin orang yang bayar uang 1 miliar? Asal mungkinan kini Allah mendatangkan orang yang bayar 1 miliar daripada mungkin membelah. Keimanan ibu atas cerita Nabi Musa yang pernah Allah belahkan lautan harusnya dibawa ke persoalan hari ini. Lautan saja dulu pernah Allah belahkan, apalagi hutang hanya 1 miliar. Mungkin Allah akan datangkan orang yang membayarkan hutang.
Mau dengar kisah nyatanya, Bu? Mau dengar kisah nyatanya? Mau. Si Gendut pernah santan dia. Ini mah tidak soal angka ya, tapi soal kejadian. Jadi beberapa tahun yang lalu saya sering ngisi di Tasik, Bu ya, di Masjid Aisyah Tasik, kemudian di Pendopo Tasik gitu. Sehingga ada beberapa jemaah yang akrab di Tasik. Kemudian ketika mau lebaran, masih ingat ya, di awal Ramadan dia nelfon, Ustaz, mohon maaf mengganggu waktunya. Ceritalah bahwa dia itu ditinggalkan oleh suaminya, ditinggal meninggal ya, bukan ditinggalkan yang macam-macam. Dikantunkan maaf. Nah, akhirnya dia sendirian. Itu beberapa tahun yang lalu, Bu, ceritanya. Beliau menceritakan kehidupannya. Beberapa tahun yang lalu suami saya meninggal dan saya tinggal sendiri membesarkan 3 orang anak. Karena kebodohan dan kelemahan iman saya, kata dia, maka saya menggadaikan rumah ya, kalau tidak salah 60 juta atau 30 juta, saya lupa lagi angkanya. Maka saya awali tadi tidak membicarakan besar, 60 juta kalau nggak salah. Digadaikanlah rumahnya itu 60 juta, kemudian dia bikin usaha ini gagal karena dia sebelumnya bukan pembisnis, gagal, akhirnya jadi hutang ya. Karena dia gagal bisnisnya, dia tidak bisa membayar cicilannya. Kemudian sampailah waktu habis Idul Fitri ya, 2 hari atau 1 hari setelah Idul Fitri itu jadwal ngambil agunan, ngambil jaminan. Jadi orang yang meminjamkan uang akan menyita rumahnya. Awal Ramadan dengan putus asa dia nelfon. Kemudian saya bilang, Bu, tidak akan menunggu lama bagi keluarga Muhammad. Ya, di hadisnya disebutkan seperti itu, bagi keluarga Muhammad untuk mendapatkan pertolongan Allah ketika ia membacakan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali apa yang Allah izinkan. Tugas ibu tingkatkan takwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Saya sebutkan At-Tolak ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar. Akhirnya dia mengatakan, ya Ramadan ini saya akan sempurnakan kebaikannya. Minggu pertama nggak ada kabar, minggu kedua nggak ada kabar. Hati saya sudah senang. Boleh jadi si ibu itu sudah mendapatkan solusi. Kenapa? Karena hati saya yakin Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau Allah berjanji akan memberikan jalan keluar kepada yang bertakwa, maka itu pasti. Minggu ketiga ya, Bu, 2 hari sebelum lebaran ya, sebelum malam takbiran, dia berkata begitu ya, Ustaz, mohon doanya sampai hari ini belum ada solusi. Oh ya, ibu istiqomah saja, soalnya masih ada 4 hari sampai ibu diambil. Kemudian gak ada menghubungi lagi. Saya pikir sudah aman. Ini Bu ya, sehari besok rumahnya mau disita jam 12-an ya, jam 12 ke sana rumahnya mau disita. Nah besok kemarinnya itu jam 11 pagi gitu ya, dia nelfon, Ustaz, sepertinya saya harus mengikhlaskan rumah saya. Kemudian saya bilang begini, ya setidaknya hari ini ibu sudah bisa ikhlas, jadi tidak berat lagi gitu ya. Sabar saja Bu, pertolongan Allah itu dekat. Itu jam 11, jam 2 dia nelfon lagi gitu. Jam 2 dia nelfon lagi. Apa katanya? Ustaz, nangis Bu, dikirain itu udah diambil rumahnya. Lalu Ustaz, beres masalahnya teh. Kemudian saya tanya, gimana ibu bisa beres? Ini kalau nggak salah hari hanya, bukan sehari sebelum, ini hari hanya. Jadi jam 11 duhur mau diambil, jam 11 telepon belum ada solusinya, jam 2 telepon nangis mengatakan beres. Kemudian dia cerita begini, Bu, Ustaz, pas sholat duhur, setelah sholat duhur, saya sudah mengikhlaskan rumah ini. Ya Allah, jika ini bukan rezeki saya ikhlas. Beres mengikhlaskan, ada yang menutup pintu, tok 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 tok, malahnya apa Bu? Si manehna membade nyanda, pas dibuka ternyata Allah nak dobruk bibi dapat. Oh ya alhamdulillah, bibi kunaon si terus nangis, ceritalah si bibinya ya. Lagi cerita begitu, tiba-tiba yang nagih datang, yang mau eksekusi. Keponakannya baru saja mendengar cerita dari bibinya. Pas datang, kemudian kata Allahnya yang bikin bibinya ternyata. Kata keponakannya, silakan Pak duduk. Jadi berapa hutang bibi saya? 60 juta, bayar ibu langsung 60 juta. Nah, setelah itu keponakannya tadi palingan abdi teh hoyong ka dieu heula. Jadi ternyata keponakan itu 8 tahun itu pelayaran enggak pulang-pulang. Pas hari itu jadwal pulang, Bu, dan dia asa pengen ke bibinya dulu. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan keponakannya ini untuk datang ke bibinya?
Kenapa Allah mengarahkannya? Mungkin karena ketakwaan si bibinya dari awal Ramadan sampai akhir, maka Allah arahkan itu. Setelah itu, ieu mah rezeki bibi, alhamdulillah bi 8 sasi pelayaran mah kieu nyenak artos seueur 60 juta mah insyaallah teu naon. Pas dari ugi saurang bi ngameh bibi mandiri mangga buka wawarungan tah ieu modalna masih ada 30 juta. Jadi 30 juta lunas, bumina teh janten disita, katami 30 juta kamu memodal. Yang menjadi persoalan ini ceritanya cerita A1. Jadi orang yang mengalaminya langsung ada dalam pengawasan saya, kemudian sampai kepada saya ceritanya. Jadi saya meyakini bahwa cerita ini cerita yang benar, cerita yang apa adanya disampaikan. Maka kalau Allah sudah menolong, jangankan hutang 1 miliar yang tadi semuanya ya lupa bayarkan 1 miliar. Itu bisa saja terjadi. Kalau ibu tidak percaya, mari kita naikkan kasusnya. Ya. Masalah nggak bagi ibu? Ibu teh punya hutang 1 miliar, punya persoalan hutang 1 miliar. Ibu tidak punya uang untuk membayarnya dan tidak ada orang yang mau membayarkannya. Masalah nggak bu? Masalah. Enggak. Kalau yang punya hutang mengikhlaskannya, lah karunya si ibu. Masalah diikhlaskan. Masih terpercantan bu. Ya. Kasusnya lebih berat lagi. Ibu punya persoalan hutang 1 miliar. Ibu tidak punya uang untuk membayarnya. Kemudian tidak ada orang yang mau membayarkannya. Tidak ada juga orang yang mau mengikhlaskannya. Kemudian ibu meninggal dunia. Wah, masalah nggak bu? Masalah nggak? Kalau keluarga ibu, anak cucu ibu, keturunan ibu mau membayarkan utang ibu, maka lunas. Segitu nanti kita ibu. Maka belajarlah dari para nabi yang tingkat ketawakalannya itu sempurna. Bu, pami ibu terpercantan Allah biasa nyelamatkan ibu. Pilih ibu teh diwioskeun kalau nya itu percantan mah. Siga kieu punya ibu kabeh nyarios Ustaz, sanes kode ieu makanya pilih pajarkeun Ustaz. Saat pas pengawasan tamu 5 tuangnya sareng abdi di rumah makan eta. Terus akhirnya bu dibayarkeun ieu teh muhun. Namanya 5 menit abi nasi ibu terus itu beri dibayarkan. Mohon Ustaz dibayarkan ku abi mohon atuh. Tos beres acara saur ibu teh. Ustaz hayu, abi naros keneh. Ibu naros itu beri dibayarkan moal. Terus ibu beri dibayarkan moal. Ibu beri cek ibu teh, nya Ustaz terpercantan mah atos sentong. Terus teh. Lamun ibu terpercantan, Allah teh biasa nyelametkeun urang dina kondisi nu sesulit apapun. Hati-hati bu, nanti ibu bisa dibiarkan oleh Allah untuk bersandar pada usahanya sendiri. Nah, konsep dasar anu hoyong dipastikan ku abdi, anu tiasa menyelesaikan masalah, yang bisa menyelesaikan masalah itu hanyalah Allah. Maka ketika ibu punya masalah, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah memantaskan diri untuk ditolong oleh Allah. Nah, saur Agim, kata Agim, ada 3 T yang akan menyebabkan kita ya pantas ditolong oleh Allah, atau 3 T untuk meraih pertolongan Allah. T yang pertama adalah taubat. T yang kedua adalah taat atau takwa, dan T yang ketiga adalah tawakal. Dalam kasus tadi, sepertinya yang paling berat bagi ibu itu apa? Tawakal. Ibu masih ragu, nya gitu bakal aya nu pangmayarkeun 1 miliar. Nya gitu aya keturunan urang anu kersa pangmayarkeun 1 miliar. Masih ragu bu. Harusnya hatinya bulat total kepada Allah. Dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3 disebutkan, barang siapa yang hatinya bulat total bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah penuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Mari kita bahas satu persatu apa saja 3T ini. Yang pertama adalah meraih pertolongan Allah dengan taubat.
Kenapa taubat ini bisa mendatangkan pertolongan Allah? Ya, karena taubat ini adalah sunnah para nabi yang dicontohkan oleh para nabi kepada kita. Saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke dunia atas kehilafannya, maka disebutkan Nabi Adam senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengajarkan kepada kita untuk mengakui kezaliman diri kita sendiri untuk taubat. Ya Allah, abdi teh tos dolim ka diri abdi sendiri. Rob, saya telah dolim terhadap diri sendiri. Buatannya kalau kita terisik, kenapa seseorang punya hutang? Karena dia tidak mau bersabar terhadap apa yang diinginkannya. Dia ingin punya rumah sebelum waktunya, dia berhutang. Dia ingin punya kendaraan sebelum waktunya, dia berhutang. Dia ingin ini dan itu sebelum waktunya, dia berhutang. Maka ketidaksabarannya dihukum dengan beratnya memiliki hutang. Jadi ketika seseorang punya hutang, taubat dulu, ya Allah, saya punya hutang itu karena saya tidak bisa bersabar atas apa yang Kau janjikan kepada hamba. Coba kalau sabar, dia akan punya rumah tanpa hutang, dia akan punya mobil tanpa hutang, dia akan punya apapun tanpa hutang. Kemudian logika ibu berkata, "Temungkin Pak Ustaz, si gana moal gaduh teu nambut mah." Maka saat itu tauhid ibu dipertaruhkan seolah-olah gaduh teh karena nambut, bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka taubati dulu, ya. Beristighfar dulu, taubat, begitu ya. Karena itu sunnah para nabi Adam pun memulai memperbaiki hidupnya dengan taubat. Jika kisah Nabi Adam belum menggetarkan hati kita, masih ingat kisah Nabi Yunus? Saat itu Nabi Yunus dilemparkan ya tengah malam ke lautan, dimakan ikan yang begitu besar, ditarik ke dasar lautan. Maka Nabi Yunus pun mengajarkan kepada kita satu sikap yang menjadi teks pertama ini. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka. Ada kesamaan nggak dengan Nabi Adam? Sama-sama mengakui kezaliman diri sendiri. Taubat itu kan begitu, ya Allah abdi lupa, ya Allah abdi salah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Taubat. Mari kita perdalam. Kenapa taubat bisa menjadi jalan meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Lihat konsepnya dalam Al-Jawabul Kafi halaman 87. Ibnu Qayyim mengatakan, tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa, dan tidaklah musibah itu hilang melainkan karena taubat. Maka ibu yang baik, jika seseorang ingin ditolong oleh Allah, langkah pertamanya harus taubat kepada Allah. Nanti Allah tolong. Ada 3 dosa yang paling cepat mendatangkan keburukan ya dalam hidup kita, terutama kehidupan berkeluarga. Yang pertama, dosa syirik ya, dosa menyekutukan Allah. Yang kedua, dosa kepada orang tua, dosa menyakiti hati orang tua. Dan yang ketiga, dosa harta haram. Kalau 3 dosa itu masih ada pada diri kita, artinya kita belum bertaubat dengan 3 dosa itu, kemungkinan besar hidup kita tidak bahagia. Punya pasangan hidup jadi beban, punya anak jadi beban, punya rumah jadi beban, punya pekerjaan jadi beban. Boleh jadi masih ada 3 dosa yang tadi disebutkan ada pada kehidupan kita. Maka selesaikan dosa itu ya, selesaikan dosa itu. Baik. Sekali lagi, 3 dosa yang paling cepat membinasakan: dosa syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, dosa kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, atau uququl walidain, berbuat dosa kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, dosa harta haram. Maka ya, tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa, dan tidaklah musibah itu hilang melainkan karena taubat. Maka raihlah pertolongan Allah dengan taubat. Taubat yang paling sederhana apa, Bu? Beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ini hamba yang beristighfar kepadamu. Ini hamba yang ingin Engkau ampuni ya Allah. Maka hamba mohon ampuni hamba ya Allah. Sebab jika tidak Engkau ampuni, siapa yang dapat menyelamatkan hamba dari keburukan hidup hamba di dunia maupun di akhirat. Istighfar. Syarat taubat itu ada berapa, Bu? Ada 5 ya. Yang pertama, menyesali dulu dosa. Ibu harus menyesal. Kalau sudah melakukan kesalahan harus menyesal. Kemudian yang kedua, meminta ampun kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, mengganti keburukannya dengan kebaikan. Dan yang keempat, meminta maaf kalau hubungannya dengan makhluk. Jadi kalau ibu kesalahannya kepada makhluk, maka ibu harus meminta maaf. Dan yang kelima, taubat itu dilakukan sebelum ajal datang kepada kita, sebelum nyawa ada di tenggorokan. Bukankah Fir'aun juga saat tenggelam dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sayang taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena Fir'aun mengatakan itu ketika nyawanya sudah ada di tenggorokan. Maka ya, selesaikan persoalan dengan taubat. Kata Ibnu Katsir, barang siapa yang menjadikan taubat dan istighfar amalan kesehariannya, maka Allah akan berikan 3 perkara. Yang pertama, Allah ampuni masa lalunya. Yang kedua, Allah cukupkan rezeki di hari ininya. Dan yang ketiga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin masa depannya dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu T yang pertama, taubat. T yang kedua, apa Bapak Ibu sekalian? T yang kedua, meraih pertolongan Allah dengan taat atau takwa. Kenapa takwa ini bisa menjadi jalan pertolongan Allah? Nah, kita pernah belajar dulu, kita ulang ya. Yang pertama, takwa itu penyebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat At-Taubah ayat 4. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka kepada orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah menyukai orang yang bertakwa, Allah belahkan lautan untuk Nabi Musa, Allah dinginkan api untuk Nabi Ibrahim, Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir yang setinggi gunung, gitu ya. Dan masih ada banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika Allah menyukai hambanya yang bertakwa. Yang kedua, ya, takwa ini mendatangkan penjagaan dan perlindungan dari musuh. Jika kalian bersabar dan bertakwa, Quran surat Ali Imran ayat 120, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemadaratan bagi kalian. Nah, Quran surat Ali Imran ayat 120 ini menjadi contoh keajaiban, contoh yang tadi, Bu. Hutang 1 miliar saja boleh jadi tidak jadi masalah kalau Allah datangkan rezeki 2 miliar, yang 1 miliar dibayarkan, yang 1 miliar umroh sekeluarga. Kan bisa ya. Atau ya, cara Allah menolong itu kita tidak punya uang, tapi Allah gerakkan hati orang-orang yang baik untuk menolong kita ya atas persoalan. Kalau Allah tidak menggerakkan orang-orang yang baik untuk menolong kita, maka tiba-tiba Allah lembutkan hati yang menghutangkan untuk mengikhlaskan hutangnya. Kalau sampai akhir kita tidak bisa membayar hutang, kita meninggal dunia, orang yang menghutangkan tetap ingin dibayar hutangnya, mudah-mudahan Allah karuniakan di generasi kita selanjutnya yang sukses, kemudian tahu bahwa kakek buyutnya punya hutang, kemudian dibebaskanlah hutangnya, dibayarkanlah hutangnya, maka itu pun tetap selesai hutangnya, hilang hutangnya. Maka kuncinya apa? Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka, apa-apa yang akan mencelakakan kita itu justru tidak mendatangkan keburukan kepada kita. Ada suami istri ya yang diuji dengan datangnya orang ketiga. Dia bukan hancur, malah lebih harmonis, malah lebih saling menjaga, malah lebih saling kasih sayang. Istrinya semakin sayang ke suaminya, suaminya semakin sayang ke istrinya, gara-gara datangnya orang ketiga. Jika Allah menolong, maka persoalan itu tidak jadi masalah bagi kita.
Yang ketiga, ya, kenapa takwa bisa menjadi jalan selesainya persoalan kita? Karena Quran surat At-Talaq ayat 2, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah bagi Allah untuk memberikan jalan keluar. Mudah bagi Allah untuk memberikan jalan keluar. Saya masih teringat salah seorang sahabat begitu ya, asli dari Cikajang. Beliau baru pulang umroh. Kemudian sepulangnya umroh itu hatinya menangis. Kenapa? Asa pengen memberangkatkan ibunya yang belum umroh. Tapi kalau melihat kemampuan ekonomi, sepertinya tidak mungkin untuk memberangkatkan umroh ibunya di tahun ini. Kemudian di tengah kegelisahannya, dia terus berdoa minta kepada Allah. Apa yang terjadi? Dia ikut kajian di sebuah kampung, ya. Dan orang kampung itu tahu bahwa si A ini tuh baru pulang umroh. Beres kajian, ditanyalah sama orang situ, A teh betul baru pulang umroh. Mohon Bu Haji, resep doanya, mohon resep bisa bikin niasa hoyong ngangkatkeun dia. Oh gitu. Umroh sareng saha terangkan gitu. Biasa tuh ibu dipanglereskeun hoyong ngiring umroh. Saur si A teh mangga Bu, bade iraha angkatna. Bade angkat sasi September. Oh, sasi September. Mohon. Dan teu sajamian dalapan jami. Janten nu ngiring hoyong direskeun ternyata dalapan jami. Nah, si dalapan jami eta teh ngadongkapkeun hadiah. Si A teh kenging bonus biasa ngangkatkeun sajami. Jadi angkat teh ibuna. Nah, ibuna teh waktu sangkat umur September pagi-gigi sangabdi mata terang ceritanya. Subhanallah punya. Jadi ibu tong ngawitkeun puasa Allah. Kanggo Allah mah hoyong ngangkatkeun umroh kitu hungkul teu kena kudu artos. Gara-gara ngaos, terus batur terangan umroh. Saha anu ngajantankeun batur terangan si eta umroh? Allah. Saha nu ngagerakeun manah nu bade daftar nabet daftarna ngiring ka dinya? Allah. Saha anu ngijinkeun yen 8 orang kenging kondusna hiji umroh? Allah. Janten solusi teh ayana di Allah. Mata upami ibu tepang sareng persoalan hidup, tekenging sibuk nyelesaikeun persoalan, persoalan hidup mah moal selesai ku urang. Selesaina ku saha Bu? Upami ibu gaduh persoalan naon wae persoalanana, enggal ibu panteskeun diri ibu ku takwa ibu kanggo naon? Kanggo didatangkeun jalan keluar, kanggo dipasihan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masih tentang si A eta we. Terus ibu nanti angkat, nah sasi September sareng abdi angkat ibu nanti. Wih, ternyata si A eta jelaskeun geuning ya. Ngajak batur umroh teh biasa umroh. Ayeuna teh haget ngajakan batur Bu. Februari anjeunna angkat deui. Angkat deui, kenging poin deui. Dikersakeun we nya gara-gara kasayan yang berturut-turut gitu. Anjeunna umroh terus kitu tiasa ngangkatkeun ibuna, terus terang ibuna tiasa angkat gara-gara ngajak sanes. Anjeunna teh jadi haget ya, ngemutan saseun nu bade umroh soelo ge daftar. Anjeunna angkat, nah nu Februari mah sareng istrina. Nah, Bu abdi berterang ceritana pan abdi gigireun. Dikersakeun ku abdi mah September sareng ibuna gigir-gigir teh. Februari mah sareng ajeuna gigir-gigir. Janten apa ceritanya? Ibu abdi ngadongikeun teh naudzubillah min dzalik sanes kamoria, tapi kamu meyakinkan mana ibu bahwa jalan keluar itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mengadakan baginya jalan keluar. Yang keempat, kenapa takwa bisa menjadi jalan selamatnya kita atas persoalan hidup yang kita hadapi? Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Janten upami orang takwa dibimbing, upami saur Kang Isan tadi mah sami'na wa ta'ala. Allah nyuruh zakat Bu. Maka zakat keluarkan. Allah nyuruh infak tidak?
maka berinfaklah. Allah nyuruh sedekah tidak? Maka bersedekahlah. Allah nyuruh tahajud tidak? Maka tahajudlah dulu. Sami'na wa ata'na. Nanti Allah akan membimbing kita untuk memperbaiki amal-amal kita. Yang terakhir, kenapa takwa bisa menyelamatkan kita, menjadikan jalan keluar? Quran surat Maryam ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa itu dari api neraka. Jantan Allah teh bakal menyelamatkan orang tina api neraka saupamina orang takwa. Maka takwa ini adalah cara meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa, Bu? Tawakal. Lihat dalilnya Quran surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan keperluan lahir dan batinnya. Sesungguhnya Allah melaksanakan setiap urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Allahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, Bu, cara menyelesaikan masalah yang paling efektif itu adalah ketika kita mengembalikan masalah itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang menjadikan persoalan hidup ini menjadi anugerah bagi kita, bukan masalah bagi kita. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan hidup kita. Maka pantaskan diri kita untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan 3 T. Apa saja, Bu? Taubat, takwa, dan tawakal. Pas, Bu, tabuh 5. Harusnya pas jam 5 tawadu rendah hati. Ini jam 5 terus tabuh 5. Kinten Ibu kita unggul biasa ketiatur. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, mari kita kuatkan begitu ya hubungan kita dengan Allah dengan kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit ke depan, Ibu yang baik, mari kita beristighfar dengan sebenar-benarnya istighfar. Ibu yang baik, kiranya itu saja.
billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.